Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ingat protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, solih-solihah. Ketika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tumbuhan di sekitarku. Subtema 3, tanaman di sekitarku. Pembelajaran 1. Adapun muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah Bahasa Indonesia, PPKN, dan SPDP. Kemudian untuk pemetaan kadinya, yang pertama Bahasa Indonesia KD 3.8, PPKN KD 3.2, dan SPDP KD 3.1. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama nanti diharapkan kalian mampu menggali informasi tentang aturan merawat tanaman di rumah dengan baik. Nah, kalian nanti akan diharapkan mampu mewawancarai ya anggota keluarga ataupun teman bagaimana cara merawat aturan tanaman di rumah ya atau di lingkungan sekitar. Kemudian untuk bahasa Indonesianya kalian diminta untuk bisa menulis ungkapan pemberian pujian dengan benar. Nah, kemudian untuk SPDP-nya nanti kalian diharapkan mampu membuat karya ekspresi 3 dimensi dengan teknis kolase dengan benar. Kita nanti akan membuat yang namanya pohon dari kertas. Oke. Bisa dibuka bukunya halaman 90 ya. 89 yaitu subtema 3 tanaman di sekitarku. Nah, mari kita membaca bersama-sama halaman 90. Merawat tanaman. Udin sedang membantu ibu merawat tanaman. Setiap sore, Udin bertugas menyiram tanaman. Udin melaksanakan tugasnya dengan senang. Udin merawat tanaman dengan baik. Udin menyayangi tanamannya. Tanaman di halaman rumah Udin tumbuh subur. Tanaman tersebut berbunga warna-warni. Halaman rumah Udin terlihat lebih indah. Apa saja aturan merawat tanaman yang kamu ketahui dalam teks yang sudah solih-solihah baca tadi halaman 90? Nah, ternyata di situ ada beberapa aturan ya kaitannya dengan merawat tanaman. Nah, yang dilakukan Udin untuk merawat tanamannya dalam membantu ibu yang pertama adalah menyiram tanaman. Nah, itu adalah salah satu contoh aturan yang dilakukan oleh Udin ya. Kemudian ada lagi selain menyiram tanaman, menyayangi tanaman tersebut. Nah, dengan memberi pupuk ya, kemudian selalu merawatnya. Nah, seperti tadi menyiram sore dan pagi hari itu juga termasuk cara atau aturan dalam merawat tanaman. Oke, kemudian sekarang masuk ke materi bahasa Indonesia. Perhatikan kembali gambar dan teks di atas. Udin selalu membantu ibu merawat tanaman. Ibu sangat senang dan bangga dengan Udin. Ibu sering memberikan pujian kepada Udin. Nah, berikut contoh pujian yang diberikan oleh ibunya Udin. Udin, kamu memang anak yang rajin. Ibu bangga sama kamu. Kemudian Udin menjawab, terima kasih Bu.
Nah, itu adalah contoh kalimat ungkapan pujian, ya sayang ya. Di sini bahwa ibunya itu memuji Udin karena Udin adalah anak yang rajin, makanya ibunya bangga dengan Udin. Kemudian bagaimana cara Udin menanggapi dengan kalimat pujian yang diberikan oleh ibunya? Yaitu dengan cara mengucapkan terima kasih. Nah, ini adalah jawaban dari pujian ibu ya yang disebut dengan kalimat tanggapan. Sementara yang ibu katakan ini termasuk kalimat pujian. Ya, solih-solihah. Udin juga sangat bangga terhadap ibunya. Ibunya sangat rajin dan pintar dalam merawat tanaman. Udin sering memberikan pujian kepada ibunya. Nah, contoh kalimat pujian yang diberikan Udin kepada ibunya yaitu Ibu hebat sekali, tahu cara merawat tanaman dengan baik. Terima kasih, Udin. Nah, ini termasuk contoh ungkapan pujian juga ya yang diucapkan oleh Udin untuk ibunya ya. Ungkapan pujian dari Udin untuk ibunya. Kemudian ibunya menanggapi dengan ucapan terima kasih. Terima kasih Udin. Harus bisa dibedakan ya. Nah, ini tadi adalah contoh kalimat ungkapan pujian. Nah, halaman 92, carilah informasi cara merawat tanaman yang biasa dilakukan teman-temanmu. Kamu dapat membuat pertanyaan sesuai hal yang kamu ingin ketahui. Tulis hasil wawancara di kolom halaman 93. Nah, di kolom halaman 93 ini adalah tugas untuk kalian ya. Di sini Soli Solihah nanti bisa bertanya atau mewawancarai anggota keluarga, boleh ayah, ibu, ataupun teman dekat kalian. Nah, kalian coba tanya ya, bagi yang teman memiliki tanaman di rumahnya ya, atau mungkin kalau ada tanaman di rumah kalian berarti boleh tanya atau tanya kepada ibu atau ayah atau mungkin kakak yang setiap harinya merawat tanaman. Nah, di sini di kolom 93 itu yang pertama adalah nama teman. Nah, nama teman atau anggota keluarga yang kalian wawancarai atau kalian tanya. Kemudian tanaman yang dimiliki. Nah, tanaman yang ingin kalian tanyakan di sini adalah apa? Nah, boleh ditulis di kolom ketika ini. Kemudian kolom yang terakhir, kalian harus menanyakan cara merawat tanaman yang biasa dilakukan. Ya, cara merawatnya bagaimana? Kalian tulis di kolom yang terakhir. Satu saja ya, solih-solihah sebagai contoh, itu minimal adalah satu. Satu sudah mewakili semua. Nah, untuk tugas kali ini, besok bagi yang mengikuti Zoom tidak perlu memfoto hasilnya karena besok Bu Nuri akan minta kalian membacakan hasilnya. Terus kemudian untuk solih-solihah yang berhalangan mengikuti Zoom hari Selasa berarti boleh memfoto ya hasil dari wawancara halaman 93. Oke. Sekarang setelah mewawancarai teman, kalian bagaimana cara memberikan pujian kepada mereka? Tulis di halaman 94. Oke, nah mari berlatih membuat tanaman dari kertas sebagai hiasan. Kita masuk ke materi SPDP. Nah, untuk membuat tanaman dari kertas sebagai hiasan, itu alat yang harus kita siapkan yang pertama adalah gunting dulu ya. Gunting, kemudian ada kertas atau karton berwarna, boleh menggunakan kertas lipat ya, warna sesuai dengan kesukaan kalian, kemudian adalah lem. Oke, itu adalah alat yang kita butuhkan. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Nah, langkah-langkahnya gunting kertas karton warna sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kemudian lipat karton seperti contoh berikut. Nanti akan ada tutorialnya ya sayang ya, biar lebih mudah bagaimana cara membuatnya.
Nah, jiplak pola tanaman seperti contoh. Setelah dilipat, kalian boleh melipat 4 kertas karton. Ya, setelah dilipat jadi 2, kemudian ditumpuk sampai 4 kertas. Boleh di-staples ya, agar tidak geser-geser. Nah, setelah itu kalian jiplak pohon, kalian gambar sesuai pohon yang ingin kalian sesuai dengan pohon kesukaan kalian. Nah, kemudian setelah dijiplak baru digunting. Nah, setelah digunting sudah membentuk pohon seperti ini baru dilem masing-masing bagiannya. Oke. Langsung ke tutorial ya, biar lebih mudah bagaimana cara membuatnya. Selamat menyaksikan. Nah, bahan-bahan yang harus kita siapkan yang pertama adalah gunting, kertas, kemudian lem. Oke. Nah, siapkan 4 lembar kertas ya, kertas lipat kalian siapkan sebanyak 4 lembar, kemudian kalian lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Oke. Nah, setelah dilipat, nah kalian pisahkan masing-masing kertas tersebut ya. Oke. Nah, kemudian agar tidak geser-geser ketika kita menjiplak, kita boleh menstaplesnya ya. Kita boleh staples. Jadi ketika nanti kita jiplak satu sudah menjadi 4 pohon. Oke. Nah, baru kita buat pola pohon sesuai dengan pohon yang kita inginkan. Oke. Nah, setelah kita buat polanya baru kita gunting. Nah, sesuai pola tadi ya. Nah, setelah digunting langsung jadi 4 buah pohon yang sama besar sama ukurannya. Kemudian kita lem per bagian. Ketika mengelem jangan dilebarkan dulu, masih tetap posisi dilipat 2 seperti ini ya. Nah, yang dilem adalah bagian putihnya. Kalau yang memakai kertas lipat berwarna. Oke. Ditempel lagi. Dilem lagi. Oke. Ditempel lagi. Kemudian untuk batas yang pertama bisa dilem dengan yang terakhir tadi. Nah, ini dia pohonnya sudah jadi. Nanti pohonnya bisa berdiri sendiri ya. Oke. Nah, nanti setelah jadi seperti ini kalian boleh menghias pohonnya kalau misalkan mau dikasih warna oranye ya biar menyerupai jeruk. Di sini boleh ya ditempeli oranye-oranye bulat-bulat. Nah, itu tadi adalah tutorial cara membuat pohon dari kertas sebagai hiasan. Nah, di sini Bu Nuri akan menugaskan kalian boleh didampingi oleh ayah dan bunda, dikerjakan di rumah untuk pengumpulan maksimal hari Jumat besok ya soleh-solehah membuat ke pohon dari kertas. Oke, seperti contoh tutorial yang sudah Bu Nuri share di sini. Nah, untuk maksimal pengumpulannya adalah hari Jumat. Semoga dimudahkan ya.
Alhamdulillah untuk pembelajaran satu telah selesai. Semoga Ananda solih-solihah senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semuanya. Amin amin Allahumma amin. Oke. Sebelum kita akhiri, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian dari Bu Nuri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.